Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Lastim IPB University akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami yang berjudul Thrifty, platform inovasi sebagai solusi fashion terjangkau untuk mendorong bisnis masa kini dengan subbab usaha di bidang teknologi. Tim kami terdiri dari saya sendiri yaitu Asayu Azifah dan rekan saya Lutfi Riani, Muhammad Aska dan juga Mahesa Zikri Kurniawan. Latar belakang mengapa kami membuat aplikasi ini yaitu keterbatasan ekonomi dan juga akses terhadap teknologi yang sangat kurang. Beberapa fakta yang kami temukan di antaranya, 76% orang Indonesia lebih banyak membeli pakaian. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang membutuhkan pakaian sebagai kebutuhan dalam kehidupan. Selanjutnya, 70% di antaranya mengetahui fenomena thrift shopping, menyebabkan thrift shopping semakin diterima oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu 49% diantaranya mengaku pernah membeli fashion bekas dari hasil thrifting. Hal ini menguatkan orang lain yang ada di sekitarnya untuk melakukan thrifting. Dan yang terakhir yaitu 58% memilih e-commerce untuk belanja fashion. Hal ini dibutuhkannya inovasi platform thrift yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut kami tampilkan trailer dari aplikasi dan desain yang kami buat. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut 5 fitur yang tersedia di aplikasi Thrifty. Yang pertama adalah tetesan harian, di mana tetesan harian ini menampilkan thrift dengan harga yang sedang diskon. Yang kedua adalah pencarian kategori, memudahkan pencarian pengguna berdasarkan kategori tertentu, misal baju, celana, jilbab, dan lain-lain. Yang ketiga adalah borong bersama. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membentuk kelompok minimal 100 user untuk melakukan pembelian bersama terhadap produk tertentu untuk memperoleh sebuah diskon. Yang keempat adalah unggah gaya, di mana pengguna dapat mengunggah foto hasil pembelian pakaian yang telah dibeli di toko tertentu untuk diikutkan kompetisi toko. Dan yang terakhir yaitu jual thrift, di mana pengguna dapat menjual pakaian thrift melalui aplikasi Thrifty. Berikut adalah tampilan untuk aplikasi Thrifty. Yang pertama adalah splash screen, di mana ini menunjukkan logo aplikasinya. Selanjutnya adalah pencarian kategori, di mana menampilkan beberapa katalog dari produk-produk yang tersedia di aplikasi ini. Dan yang ketiga, borong bersama, di mana tampilan menampilkan berbagai barang yang sama yang dapat dibeli oleh beberapa user yang ingin mendapatkan sebuah diskon. Next. Selanjutnya ada pembelian yang dimana menampilkan tampilan saat user ingin membeli sebuah produk di aplikasi Thrifty. Dan terakhir ada unggah gayamu,
yang menampilkan syarat ketentuan sebelum user mengikuti kompetisi yang diadakan. Next, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini kami menganalisis aplikasi Thrifty dengan aplikasi pesaing yang sejenis dengan kami. Melalui analisis ini, kami melihat kekurangan apa saja yang dimiliki oleh pesaing dan menggunakannya sebagai kelebihan aplikasi Thrifty guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengguna ataupun konsumen. Selanjutnya, aplikasi Thrifty ditujukan bagi orang yang menyukai pakaian thrift dengan harga terjangkau dengan rentang usia 21-60 tahun. Aplikasi ini juga dibangun sebagai bentuk informasi pada masyarakat bahwa barang yang bagus masih dapat digunakan dan memiliki manfaat. Dengan fitur-fitur pendukung, diharapkan pengguna atau konsumen lebih merasa nyaman menggunakan aplikasi Thrifty ini. Selanjutnya, kita semua pasti tahu, masalah dan hambatan selalu ada dalam bisnis. Oleh karena itu, kami telah mempersiapkan baik strategi jangka panjang maupun strategi pemasaran jangka pendek, serta target-target pemasaran, baik itu produk, harga, lokasi penjualan produk, dan promosi, guna mempertahankan dan meningkatkan jumlah dan minat konsumen, serta keuntungan-keuntungan dari bisnis ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah strategi pemasaran. Pada aplikasi Thrifty ini kami menggunakan yaitu strategi funneling melalui 5 langkah. Pertama itu adalah awareness atau kesadaran. Dengan ini kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya untuk menyebarkan konten yang menarik tentang aplikasi Thrifty. Langkah kedua itu adalah interest atau ketertarikan, yaitu dengan cara menyediakan fitur penjualan pakaian thrift sebagai fitur utama dan fitur borong bersama, tetesan harian, unggah gaya pakaianmu, dan lain sebagainya sebagai fitur pendukung. Langkah ketiga itu adalah desire atau keinginan, yaitu dengan mengevaluasi testimoni pengguna untuk melakukan perbaikan dan dukungan memberi respon pelanggan yang fast respon. Langkah keempat yaitu adalah action, yaitu dengan cara memberikan konten informasi aplikasi yang up to date. Langkah terakhir yaitu adalah retention, yaitu dengan cara peningkatan fitur-fitur tambahan seiring berjalannya waktu sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengguna. Boleh di next? Nah, berikut adalah keuangan yang dipakai dalam aplikasi Thrifty. Pertama, yaitu adalah perhitungan biaya produksi. Di sini kami menganalisis sumber modal dengan total Rp 15 juta rupiah, kemudian sisa modal yaitu sebesar Rp 60.000. Kemudian yaitu adalah tabel perhitungan modal. Pertama, kami menganalisis investasi sebesar Rp 1.060.000, kemudian biaya produksi berkala yaitu sebesar Rp 9.350.000, kemudian biaya bahan baku sebesar Rp 2.800.000, kemudian biaya branding dan marketing sebesar 1.440.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp 300.000. Maka dari itu semua kami total yaitu sebesar Rp 14.940.000. Kemudian untuk laba rugi kami juga menganalisisnya sebagai berikut. Untuk pendapatannya kami dalam jangka waktu 1 tahun mendapatkan yaitu 1 Rp 57 juta. Kemudian biaya beban pendapatan yaitu sebesar Rp 1 juta. Kemudian pengeluaran operasional yaitu sebesar Rp 14.940.000. Kemudian pendapatan lain yaitu tidak ada. Dan yang terakhir itu adalah pengeluaran lain yaitu sebesar Rp 41.060.000. Boleh di next? Nah, di sini kami juga menganalisis kelayakan usaha. Mulai dari yaitu adalah biaya pendapatannya diharapkan dalam jangka waktu 1 tahun yaitu sebesar Rp 57 juta, kemudian biaya operasional dalam waktu jangka 1 tahun sebesar Rp 14.940.000, dan biaya non-operasional dalam jangka waktu 1 tahun yaitu sebesar Rp 1 juta.
Oleh karena itu, maka kami menganalisis kelayakan dalam aplikasi Thrifty ini, yaitu sebesar Rp 41.060.000. Boleh di next? Nah, berikut ini adalah rancangan jadwal kegiatan kami dalam pembangunan aplikasi Thrifty mulai dari minggu pertama hingga minggu ke-6. Untuk minggu pertama, kami mulai dengan identifikasi kendala dan kebutuhan masyarakat, kemudian analisis pasar pakaian di wilayah tersebut. Selanjutnya itu adalah tinjauan terhadap teknologi canggih yang dapat diterapkan. Untuk minggu kedua, yaitu mulai dari penyusunan konsep solusi terfokus pada penjualan pakaian thrift, kemudian penentuan fitur-fitur utama. Selanjutnya itu adalah merancang sketsa aplikasi, selanjutnya itu identifikasi dan pengumpulan toko pakaian thrift, selanjutnya yaitu adalah merancang sketsa aplikasi, dan terakhir yaitu adalah integrasi fitur pemfilteran pakaian sesuai kategori. Lanjut yaitu pada minggu ketiga, kami mulai dengan mengembangkan fitur tetesan harian, kemudian integrasi fitur pembelian pakaian, selanjutnya itu adalah uji coba prototipe Thrifty. Untuk selanjutnya juga ada uji coba interaksi intuitif dan responsif, lanjut yaitu dengan pengujian keseluruhan platform dengan uji terbatas. Untuk minggu keempat, kami mulai dengan pengumpulan umpan balik dari masyarakat, lanjut dengan peningkatan berdasarkan hasil uji coba sebelumnya, lanjut dengan persiapan konten informatif mengenai pakaian thrift. Nah, untuk minggu kelima, kami mulai dengan umpan balik dari penggemar thrift dan pengguna uji, lanjut dengan peningkatan berdasarkan hasil uji coba, dan dilanjutkan dengan persiapan konten informatif, lalu dengan persiapan matang terkait fitur aplikasi. Nah, untuk minggu yang terakhir atau minggu ke-6, yaitu dengan pelatihan untuk masyarakat, kemudian peluncuran resmi platform Thrifty, lalu dengan branding dan promosi, lanjut dengan pantau penggunaan platform secara real-time, dan yang terakhir yaitu adalah mengumpulkan data terkait efektivitas fitur dan respon pengguna. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata dan segala kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.